Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9, mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas B, S1 Akuntansi, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyajikan kepada teman-teman semua mengenai analisis sistem IT BPJS Kesehatan, yaitu Mobile JKN, menggunakan kerangka COVID 2019. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kami dari kelompok 9 izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Azita Aulia Hertanto, yang kedua ada saya sendiri, Farah Wahyu Adistia Putri, dan yang ketiga ada Nisrina Nuraini Alifa. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya teman-teman, sebelumnya kami akan mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai perusahaan terkait, yaitu BPJS Kesehatan dan juga sistem IT yang dimilikinya. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa BPJS Kesehatan itu merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Indonesia. Nah, jadi BPJS Kesehatan ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, salah satu aspek yang menjadi ciri khas dari BPJS Kesehatan yaitu adalah eh, adopsi teknologi informasi yang sangat pesat gitu di sini, yaitu dengan adanya sistem IT Mobile JKN, yang dimana sistem IT ini itu menggabungkan teknologi informasi dengan layanan kesehatan untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat dan juga peserta JKN ini sendiri seperti itu. Nah, aplikasi ini itu dirancang agar peserta dapat mengelola informasi kepesertaan, memeriksa status secara online, lalu dengan melakukan transaksi online, lalu pengajuan klaim, dan juga bisa memindah vaskes secara online ya teman-teman. Nah, jadi keberadaan IT Mobile JKN ini tuh memberikan dampak atau pengaruh yang positif di masyarakat. Karena peserta ini memiliki akses langsung gitu ke informasi yang dibutuhkan. Jadi nggak perlu menunggu dengan lama lagi dengan cara datang ke sana langsung atau secara offline gitu ya. Jadi kita bisa eh, mendapatkan layanan tersebut menggunakan melalui online seperti itu. Lalu selanjutnya ada visi misi dari Mobile JKN. Nah, yang pertama yaitu visi dari JKN Mobile sendiri adalah menjadi platform digital utama dalam menyediakan akses informasi dan layanan kesehatan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Dengan teknologi digital ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Lalu untuk misinya sendiri, yaitu yang pertama ada memfasilitasi akses informasi tentang program jaminan kesehatannya kepada semua peserta secara real time. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi proses administratif melalui sistem online seperti pengajuan klaim, pembayaran iuran, sampai pencarian fasilitas kesehatan. Dan yang ketiga yaitu menyediakan saluran komunikasi yang efektif antara peserta dengan BPJS Kesehatannya, seperti itu. Jadi melalui visi dan misinya tersebut, JKN Mobile ini berkomitmen untuk membantu transformasi digital dalam sektor kesehatan di Indonesia. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Azita Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin 1 tentang desain faktor 1 dan desain faktor 2 dan kaitannya dengan pemilihan salah satu proses yang telah kami pilih. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai desain faktor 1 tentang enterprise strategy. Desain faktor ini yang menentukan arah yang diambil oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Strategi perusahaan tentu didukung oleh sistem tata kelola IT. Misalnya, jika strategi perusahaan untuk berinovasi, maka sistem tata kelola IT pun harus mendukung strategi perusahaan tersebut. Nah, dengan penilaian desain faktor 1 pada BPJS Kesehatan atau kebajikan ini menunjukkan bahwa mereka berfokus pada client service atau stability. Hal ini ditunjukkan pada visi misi mereka, yaitu visinya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, keadilan, dan inklusif. Yang diwujudkan dalam misi meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka
sangat berfokus pada layanan dan berorientasi pada klien, sehingga kami memberikan poin 5 pada client service atau stability. Nah, selain berorientasi pada klien, mobile JKN juga berfokus pada inovasi dan diferensiasi. Hal ini ditunjukkan pada visi misi dari mobile JKN, yaitu untuk memfasilitasi akses informasi tentang program jaminan kesehatannya kepada semua peserta secara real time. Lalu meningkatkan efisiensi proses administrasi sistem online seperti pengajuan klaim, pembayaran, sampai pencarian fasilitas kesehatannya. Hal ini menunjukkan keinginan mereka untuk terus berinovasi dan melakukan diferensiasi yang nantinya mendukung fokus utama mereka untuk memberikan layanan yang terbaik dan berorientasi pada klien. Lalu selanjutnya, ada desain faktor 2 mengenai enterprise goals. Di desain faktor ini kami melakukan analisis terhadap tujuan sistem IT perusahaan. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, tujuan sistem IT ini harus selaras dengan strategi perusahaan. Sehingga dalam melakukan analisis desain faktor 2 ini, kami menyelaraskan dengan penilaian desain faktor 1 yang telah kami lakukan sebelumnya ini. Dan di sini kami berfokus pada enterprise goals yang memiliki dimensi customer. Dan di enterprise goals yang memiliki dimensi customer ini ada 3, yaitu EG05, EG06, dan EG07. EG05 ini mengenai Customer Oriented Service Culture. Dalam penelitian oleh Kusma tahun 2020, menyatakan bahwa pelayanan mobile JKN ini berkategori sangat baik, di mana memiliki rata-rata bernilai sebesar 84,5%, dilihat dari dimensi EGOV-QUAL. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan dari mobile JKN ini telah memenuhi ekspektasi customer. Lalu yang kedua, ada EG06 mengenai Business Service Continuity and Availability. BPJS Kesehatan selalu melakukan perbaikan atas layanannya. Hal ini ditunjukkan dengan penambahan layanan dan fitur-fitur dalam mobil JKN itu. Dan BPJS Kesehatan ini menyediakan sarana kritik dan saran di aplikasi itu sendiri untuk pengguna bisa menyampaikan keluhannya melalui aplikasi tersebut. Lalu, yang ketiga itu ada EG07 mengenai Quality of Management Information. Mobile JKN ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah penyaluran informasi dari pelanggan ke perusahaan maupun sebaliknya. Dan kualitas manajemen informasi ini ditunjukkan oleh mobile JKN dengan kurangnya atau sedikitnya kesalahan atau gangguan pada aplikasi mobile JKN itu sendiri. Nah, oleh karena itu, EG05, EG06, dan EG07 kami beri penilaian sebesar 5, karena sesuai dengan strategi utama desain faktor 1 kami, yaitu client service atau stability. Lalu untuk EG01, EG02, EG04, EG08, EG10, dan EG12 kami beri penilaian 4 karena enterprise goal tersebut juga mendukung strategi perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu alasan pemilihan proses. Dalam melakukan pemilihan proses di sini, yang pertama kami dasarkan pada summary dari desain faktor 1 sampai desain faktor 10 yang telah kami lakukan. Dan pada step 3 summary di sini terlihat beberapa domain proses yang memiliki lebih dari 80, yaitu ada M03, APO11, BI04, BI05, BI06, DSS02, DSS03, dan DSS04. Nah, dari proses-proses yang memiliki nilai tinggi ini perlu dikaitkan dengan goals cascade di sini. Jadi, dari 8 proses yang memiliki nilai lebih dari 80 tadi, harus sesuai dengan strategi, enterprise goals, dan elemen goals untuk memastikan proses yang dipilih nanti telah benar-benar mendukung strategi utama perusahaan, yaitu berorientasi pada klien atau customer. Karena sebelumnya sudah dijelaskan mengenai strategi dan enterprise goals, di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen goals. Nah, di sini terdapat 2 elemen goals yang sesuai dengan strategi perusahaan untuk berorientasi pada klien. Elemen goals di sini berdimensi customer, yaitu AG05 dan AG06. AG05 di sini
yaitu Delivery of IT Services in line with Business Requirements, dan AG06 yaitu Ability to Turn Business Requirements into Operational Solutions. Jadi, proses yang dipilih nanti harus memiliki kedua atau salah satu elemen goals di sini. Nah, di sini contoh salah satu proses yang telah kami pilih. Di sini ada BI04 yang memiliki nilai 100 pada step 3 summary tadi. Tujuan BI04 ini yaitu untuk manage availability and capacity. Tujuan dari BI04 sendiri ini untuk menjaga ketersediaan pelayanan, untuk mengelola sumber daya secara efisien, mengoptimalkan kinerja sistem, dengan memprediksi ketersediaan dan kapasitas di masa depan. Nah, selain melihat dari tujuan dari BI04 ini, kita perlu melihat dari enterprise goals dan elemen goals-nya. Dan terlihat enterprise goals-nya sudah sesuai dengan strategi perusahaan karena EG01 dan EG08 itu mendukung strategi untuk berorientasi pada klien. Dan pada desain faktor 2, nilai dari EG01 dan EG08 telah kami beri nilai yang cukup tinggi. Lalu untuk elemen goals-nya ini, AG05 berdimensi customer, jadi sesuai dengan strategi utama perusahaan yang berorientasi pada klien. Jadi dapat disimpulkan bahwa BI04 ini telah sesuai dengan enterprise goals, elemen goals, dan strategi utama mobile JKN itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai proses assessment atau penilaian proses, di sini kelompok kami melihat ada step 3 summary, di mana di sini terdapat ada banyak sekali proses ya teman-teman, ada EDM, ada APO, lalu ada BAI, ada DSS, dan juga MEA. Nah, karena di sini ada banyak sekali proses, tetapi kita harus memilih mana saja proses yang bisa kita eh, apa ya, kita bisa memberikan perhatian yang lebih gitu di sini. Jadi kita menentukan beberapa kriteria yang bisa kita gunakan gitu untuk memilih dari proses-proses ini. Nah, yang kriteria pertama yaitu kita memilih proses yang memiliki nilai persentase lebih dari 85%, di mana di sini ada EDM 03, lalu ada APO 11, lalu ada BAI 04, BAI 05, lalu ada BAI 06, terus DSS 02, DSS 03, dan DSS 04. Nah, jadi karena masih ada banyak proses di sini, kami mengerucutkan lagi pilihan kami ya, sehingga kami mendapatkan tiga yang terbaik di sini, yaitu eh, proses yang kami pilih ini harus merupakan proses yang mendukung pencapaian enterprise goals dengan fokus customer. Karena sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu berfokus dengan customer, di sini kami mengerucutkan lagi kepada proses-proses yang memang dia fokusnya ke customer seperti itu. Di sini kami mendapatkan tiga proses yang sesuai dengan fokus customer. Yang pertama yaitu ada BAI 04, lalu BAI 05, dan DSS 02. Baik, untuk selanjutnya di sini ada penjabaran lebih lanjut mengenai enterprise goals dengan fokus customer, yaitu ada tiga enterprise goals. Yang pertama ada EG05, lalu ada EG06, dan yang ketiga ada EG07. Jadi tiga-tiganya ini merupakan uh, enterprise goals yang fokus dengan customer, di mana EG5 ini mengenai customer oriented service culture, yang ke EG6 yaitu mengenai business service continuity atau keberlanjutan uh, bisnisnya, keberlanjutan pelayanan bisnisnya. Lalu yang ke EG7 itu yaitu mengenai kualitas dari informasi manajemen seperti itu. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau yang menjadi kriteria dari BAI 05, yaitu di sini ada Enterprise Goals 05 yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya itu sudah sesuai dengan Enterprise Goals yang fokusnya dengan customer seperti itu. Nah, jadi untuk BAI 05 ini sendiri masuk ke proses yang akan kita eh, apa namanya uji lebih lanjut seperti itu untuk kita nanti beri rekomendasi di akhir gitu.
Nah, proses BHI 05 ini adalah proses yang berkaitan dengan memaksimalkan kemungkinan keberhasilan penerapan perubahan organisasi yang cepat ini dengan meminimalkan resiko yang ada gitu. Jadi di sini kita fokusnya ke eh, mengelola perubahan dengan meminimalkan resiko yang akan terjadi seperti itu. Baik, kita lanjut ke proses asesmen dari BHI 05 itu sendiri. Nah, jadi target perusahaan di BHI 05 itu adalah mencapai level kapabilitas 3 ya, teman-teman. Jadi, di sini kami menilai di level 2 terlebih dahulu, baru setelah ini kami menilai di level 3 gitu. Nah, di sini ada banyak sekali aktivitas, ada 9 aktivitas di sini yang masing-masing sudah kami nilai. Yang pertama di sini yaitu mengenai kesiapan dan kemampuan perusahaan terhadap perubahan, terhadap mengadopsi perubahan di sini. Nah, di sini kami nilai Y atau ya atau memenuhi ya teman-teman karena BPJS Kesehatan itu sudah melakukan komunikasi, konsultasi dan kolaborasi dengan stakeholder yang terdampak untuk mendapatkan masukan, dukungan dan keterlibatan mereka dalam proses perubahan itu sendiri gitu. Jadi BPJS Kesehatan ini sudah melakukan em, apa ya namanya? Komunikasi gitu sama pihak terkait untuk dalam mengadopsi perubahan itu sendiri. Nah, jadi dia memenuhi. Lalu yang kedua yaitu mengenai hmm, komunikasi dari pengomunikasian dari masalah-masalah yang ada gitu. Apakah sudah memenuhi atau belum? Nah, di sini kami memenuhi karena BPJS Kesehatan telah menggunakan berbagai cara untuk mengkomunikasikan manfaat awal, lalu ada peluang dan imbalan di masa depan, lalu ada keunggulan kompetitif itu sudah dikomunikasikan semua oleh BPJS Kesehatan kepada stakeholder yang terdampak gitu. Dengan menggunakan media sosial, terus kayak di apa poster-poster seperti itu, pembuatan video dan lain-lain. Jadi hal ini dapat memotivasi mereka untuk mengadopsi sistem informasi mobile JKN. Seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu mengenai komunikasi dan dari komite eksekutif untuk menunjukkan komitmen terhadap perubahan itu dapat dikeluarkan gitu. Jadi dapat em, dikomunikasikan juga gitu. Nah, di sini memenuhi karena sistem informasi mobile JKN ini juga sudah mampu untuk mengkomunikasikan suatu berupa suatu surat terbuka gitu ya teman-teman yang ditujukan kepada seluruh stakeholder yang terdampak oleh perubahan ini seperti peserta dari JKN Mobile, lalu ada fasilitas kesehatan yang terkait, lalu pemerintah dan masyarakat lain. Jadi sudah memenuhi. Nah, terus untuk yang keempat di sini yaitu mengenai visible leadership itu eh, sudah tersedia visible leadership di sini. Nah, ini juga memenuhi karena JKN Mobile ini telah menyediakan visible leadership dari manajemen senior dengan cara mengadakan seperti pertemuan, lalu seminar, workshop, dan webinar-webinar dengan para stakeholder terkait untuk menyampaikan visi misi, lalu harapannya mereka apa, tujuan mereka apa, strategi juga, dan terkait dengan sistem informasi mobile JKN itu sendiri untuk uh, menyelesaikan masalah-masalah yang ada seperti itu. Lalu yang kelima, di sini ada em, pengembangan keterampilan pada karyawan ya. Jadi adanya pelatihan untuk mengembangkan keterampilan karyawan gitu. Nah, di sini memenuhi karena BPJS itu sudah secara rutin menyelenggarakan pembelajaran yang namanya service quality serta sertifikasi kompetensi di mana kegiatan ini itu diikuti oleh para karyawan yang berada di bagian frontliner, jadi yang ada di depan ya teman-teman. Jadi kegiatan ini itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari petugas kesehatan atau vaskes ya dalam melayani pasien yang ada gitu sehingga dapat menciptakan SDM yang berkualitas dan juga berkompeten gitu. Baik, selanjutnya nomor 6 di sini mengenai faktor eksternal yang
cepat diketahui dan cepat ditangani oleh eh, BPJS Kesehatan. Ya, di sini hal itu memenuhi karena contohnya pada saat kemarin terjadi pandemi tahun 2020 ya sampai 2022 itu BPJS Kesehatan mengembangkan fitur screening mandiri COVID-19 di dalam aplikasi Mobile JKN yang dapat membantu peserta untuk mengetahui risiko terinfeksi COVID-19 gitu. Jadi mereka akan mendapatkan rekomendasi tindakan dan juga rujukan ke fasilitas terdekat jika diperlukan gitu. Jadi penanganannya tuh akan lebih cepat menggunakan Mobile JKN seperti itu. Nah, lalu yang ketujuh di sini mengenai visi itu telah disempurnakan guna menjaga para pemimpin tetap terlibat dan membangun momentum. Nah, ini juga memenuhi karena BPJS Kesehatan ini telah mengadakan acara pengumuman dan penyerahan hadiah gitu ya kepada pemenang lomba video pendek tentang manfaat dan cara menggunakan aplikasi mobil JKN. Nah, acara ini itu dapat menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan ini menghargai dan mengakui kreativitas dan partisipasi dari para peserta, serta dapat menunjukkan bahwa lomba ini dapat memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi peserta dan masyarakat lain gitu. Lalu yang kedelapan di sini mengenai pemilik proses itu telah bertanggung jawab atas operasi normal sehari-hari. Nah, ini juga memenuhi karena BPJS Kesehatan itu sudah melakukan pengembangan, inovasi, dan peningkatan terhadap setiap proses yang terkait dengan sistem informasi mobil JKN. Dan BPJS Kesehatan juga melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kepada staf yang dan stakeholder lainnya yang terdampak oleh perubahan yang terjadi gitu. Nah, lalu yang ke-9, yang terakhir pada level 2 di sini, itu mengenai eh, komunikasi rutin terhadap perubahan yang menunjukkan komitmen manajemen puncak itu telah dipertahankan dan bahkan telah diperkuat gitu. Nah, ini juga memenuhi karena BPJS Kesehatan itu sudah menjadwalkan rapat rutin gitu ya teman-teman. Rapat rutin ini di antara manajemen puncak dan tim pelaksana perubahan. Nah, rapat ini itu dapat digunakan untuk membahas kemajuan, evaluasi, hambatan, dan arahan gitu ya kepada tim pelaksana perubahan untuk menghadapi perubahan yang ada seperti itu. Nah, selanjutnya ada proses assessment dari level 3. Nah, di mana di sini itu ada 14 aktivitas yang sudah kita nilai juga, yang berbeda-beda di sini ya. Nah, yang pertama yaitu mengenai sudah ada pertimbangan dari keterlibatan pihak eksternal seperti konsultan ya di sini. Jadi adanya pertimbangan dari keterlibatan pihak eksternal gitu. Ini sudah memenuhi, sudah mencukupi karena sistem informasi mobile JKN ini sudah membentuk tim implementasi inti yang efektif yang terdiri dari anggota IT gitu. Nah, tim ini itu sebuah kelompok yang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dari sistem IT Mobile JKN ini sendiri, sehingga dia dapat berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi dengan para stakeholder terkait yang berpengaruh gitu atas perubahan yang terjadi. Gitu. Yang kedua yaitu mengenai eh, penciptaan kepercayaan di dalam tim pelaksana inti gitu. Nah, ini juga memenuhi karena BPJS Kesehatan ini telah menyelenggarakan pertemuan rutin yang tadi sudah saya sebutkan di level 2 tadi ya. Jadi sudah ada pertemuan rutin dan update berkala untuk memastikan bahwa anggota tim ini tetap mendapatkan informasi yang update, yang sesuai gitu tentang kemajuan dari perubahan itu sendiri gitu. Jadi komunikasinya menjadi transparan dan terbuka untuk membangun kepercayaan di antara anggota tim itu sendiri seperti itu. Nah, yang ketiga itu mengenai visi dan tujuan bersama yang mendukung tujuan perusahaan telah dipertimbangkan. Jadi sudah ada pertimbangan mengenai visi dan tujuan bersama untuk mendukung tujuan perusahaan. Nah, hal ini tuh juga memenuhi karena BPJS Kesehatan sendiri telah membentuk tim tugas khusus yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa visi ini tuh sudah terintegrasi ke dalam setiap langkah gitu ya dalam implementasi sistemnya gitu. Nah, tim ini tuh dapat merancang langkah-langkah atau tindak lanjut untuk menilai dampak terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Ini tuh ada di
unit SDM dan umum yang sudah ada di struktur organisasi. Nah, lalu yang keempat itu mengenai rencana komunikasi visi untuk menangani kelompok audiens inti setelah dipertimbangkan. Nah, hal ini tuh tidak memenuhi pada level 3 karena BPJS Kesehatan ini belum efektif dalam menanggapi umpan balik pengguna terkait komunikasi. Jadi, mm, rekomendasi yang dapat kami berikan yaitu dengan melakukan sosialisasi rencana komunikasi visi kepada seluruh tim mobil JKN dan pihak terkait. Perusahaan itu juga harus memastikan pemahaman dan keterlibatan dari seluruh tim terkait untuk mendukung suksesnya implementasi acara rencana tersebut gitu. Jadi harus ada sosialisasi dan komunikasi ya uh, terhadap seluruh tim Mobile JKN sendiri seperti itu. Lalu yang kelima di sini em, komunikasi pada tingkat perusahaan yang sesuai dengan rencana itu telah disampaikan. Jadi sudah ada penyampaian pada tingkat perusahaan mengenai rencana yang ada gitu. Nah ini tuh memenuhi gitu karena BPJS Kesehatan itu selalu mengadakan sisi briefing dan presentasi reguler kepada pimpinan, manajemen, dan staf perusahaan untuk memberikan pemahaman tentang kemajuan dari sistem informasi mobil JKN itu sendiri. Nah, yang keenam di sini yaitu komunikasi melalui berbagai forum dan pengulangan itu telah diperkuat. Jadi sudah ada penguatan komunikasi di sini. Itu memenuhi karena perusahaan telah eh, menjadwalkan pertemuan evaluasi berkala di antara tim pelaksana dan stakeholder untuk mengevaluasi progres yang ada gitu, seperti mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, terus juga merencanakan perbaikan dan penyesuaian-penyesuaian yang ada seperti itu. Nah, lalu yang ketujuh di sini semua tingkat kepemimpinan bertanggung jawab untuk menunjukkan visi gitu. Jadi ini juga memenuhi karena BPJS Kesehatan itu telah mengadakan sesi workshop itu khusus untuk para pemimpin dan manajer perusahaan dengan fokus pada pemahaman dan penyampaian visi terkait dengan sistem informasi mobil JKN. Nah, pembinaan ini tuh dapat melibatkan sesi pelatihan, diskusi, sehingga dapat memastikan bahwa pemimpin ini bisa memahami dan mengkomunikasikan visi tersebut itu dengan benar dan efektif kepada para bawahannya seperti itu. Nah, yang kedelapan di sini struktur organisasi sudah sesuai dengan visi. Nah, ini juga memenuhi karena terdapat evaluasi dan pembaharuan fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing departemen atau unit itu eh, ditujukan agar lebih selaras gitu dengan visi dari Mobile JKN sendiri. Nah, ini tuh dapat mencakup penyesuaian tanggung jawab, terus penambahan peran baru, atau adanya restrukturisasi tim kerja yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Jadi sudah ada em, pembaruan fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing departemen atau unit seperti itu. Nah, yang ke-9 di sini proses SDM dan sistem pengukuran telah diselaraskan untuk mendukung visi. Nah, ini juga tidak memenuhi pada level 3 karena sistem informasi mobil JKN ini em, belum sepenuhnya terhubung dengan modul manajemen SDM yang memfasilitasi evaluasi kinerja karyawan seperti itu. Jadi kurangnya integrasi ini tuh dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara tujuan organisasi dan kebijakan sumber daya manusia. Yang ini tuh dapat berdampak gitu ya pada jangka panjang perusahaan tersebut gitu. Jadi untuk meningkatkan keberhasilan implementasi dan mendukung visi organisasi, diperlukan upaya untuk menyelaraskan sistem informasi mobil JKN dengan proses SDM dan sistem pengukurannya. Jadi hal ini dapat melibatkan seperti pengembangan dan peningkatan manajemen SDM yang terintegrasi dengan aplikasi JKN Mobile dan data SDM, lalu kinerjanya itu dapat diakses semua di situ secara bersamaan gitu. Jadi tidak terjadi adanya apa ya ketidakselarasan gitu antara yang di aplikasi dan yang sebenarnya ada seperti itu. Jadi perlu dilakukan
penyelarasan lagi gitu. Untuk rekomendasinya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya yang ke-10 yaitu para pemimpin yang resisten terhadap perubahan diidentifikasi dan dikelola. Nah, ini juga memenuhi karena BPJS Kesehatan itu telah melibatkan pemimpin yang resisten dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan. Perusahaan telah memberikan mereka ruang untuk berkontribusi dan merasa memiliki bagian dalam perubahan ini untuk membantu mengurangi resistensi dari mereka. Jadi mereka itu malah memasukkan nih orang-orang yang memang resisten terhadap perubahan. Jadi mereka bisa uh, merasa untuk berkontribusi di dalamnya dan mengurangi rasa resistensi tersebut seperti itu. Nah, lalu yang ke-11 di sini yaitu mengenai rencana untuk operasi dan penggunaan perubahan telah dikembangkan. Nah, di sini tidak memenuhi pada level 3 karena sistem mobile JKN ini belum sepenuhnya mampu mengembangkan rencana komprehensif untuk perubahannya gitu. Jadi, em, rencana ini tuh sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan pada aplikasi mobil JKN ini dapat berhasil diterima oleh pengguna dan memberikan dampak positif pada efektivitas operasionalnya. Nah, jadi BPJS Kesehatan ini perlu melakukan transfer pengetahuan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan dukungan dan keterlibatan mereka dalam menghadapi perubahan. Kan seperti yang kita ketahui sekarang itu masih banyak masyarakat yang apa ya, mengalami berbagai macam keluhan gitu, seperti mereka belum paham mengaplikasikan mobil JKN dan lain-lain itu masih banyak terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan sistem informasi tersebut seperti itu. Nah, tindakan responsif terhadap keluhan ini itu dapat menjadi langkah positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan melalui aplikasi mobil JKN. Jadi, perlu adanya perbaikan dan peningkatan dalam fungsionalitas aplikasi itu sendiri. Lalu yang ke-12 di sini itu ada keberhasilan dirayakan dan program penghargaan diterapkan untuk memperkuat perubahan gitu. Nah, ini juga memenuhi karena perusahaan telah menyelenggarakan acara tahunan khusus yang dirancang untuk merayakan dan memberikan reward kepada individu-individu terkait atau tim bahkan departemen yang emang mereka ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penggunaan sistem informasi mobil JKN seperti itu. Nah, yang ke-13 di sini yaitu mengenai kesadaran yang berkelanjutan melalui komunikasi rutin tentang perubahan dan penerapannya. Ini memenuhi karena terdapat email dan pengumuman rutin untuk memberikan pembaruan singkat dan informasi terkini seputar seputar perubahan dalam sistem informasi mobil JKN. Jadi ketika ada pembaruan dari aplikasi, ketika ada em, peningkatan kualitas informasi dari aplikasi tersebut, itu kita bisa mendapatkan info secara langsung seperti itu. Jadi untuk alur informasi itu cepat, arus informasi itu cepat gitu. Kita nggak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan info tersebut seperti itu. Jadi komunikasi ini tuh dijadwalkan secara berkala untuk memastikan konsistensinya juga seperti itu. Yang terakhir yaitu yang ke-14 di sini mengenai adanya bimbingan, pelatihan, pembinaan, dan transfer pengetahuan kepada staf baru untuk mempertahankan perubahan. Nah, ini juga memenuhi karena BPJS Kesehatan ini sudah mengadakan sesi pelatihan reguler untuk staf baru terkait dengan fitur dan fitur baru dari sistem informasi mobil JKN. Pelatihan ini tuh mencakup penggunaan aplikasi, terus praktik-praktiknya seperti apa, seperti itu. Jadi mereka bisa dengan mudah untuk beradaptasi dengan sistem informasi mobil JKN tersebut, seperti itu. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dan berdasarkan presentase di sini, itu hanya mencapai 79%, di mana hal ini berarti perusahaan belum memenuhi di level 3 gitu ya. Jadi level kapabilitas perusahaan tuh hanya ada di level 2, sedangkan targetnya tuh padahal di level 3. Jadi perusahaan belum memenuhi target yang sudah ditetapkan seperti itu.
Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Misrina Nuraini Alifa akan menjelaskan poin terakhir yaitu poin 3 terkait analisis diagram RACI sesuai dengan proses yang kami pilih. Nah, pada poin 3 ini kami menggunakan proses DSS02 Manage Service Request and Incidents yang secara garis besar adalah proses yang menilai bagaimana respon yang diberikan oleh sistem IT Mobile JKN terhadap permintaan para usernya. Apakah sudah tepat waktu, ataukah dari tingkat efektivitasnya, kemudian juga menilai dari bagaimana penyelesaian sistem IT dalam menyelesaikan insiden yang terjadi. Seperti contohnya untuk pencatatan atas apa insiden yang terjadi, kemudian apa saja kemungkinan penyebabnya, dan bagaimana penyelesaian atas insiden yang terjadi pada sistem IT mobile JKN. Nah, pada proses DSS02 ini mencakup 7 manajemen practice atau subproses yang perlu kita bahas guna jadi bahan acuan untuk mengerjakan diagram RACI. Sebelum memasuki diagram RACI, saya akan menunjukkan bagaimana struktur organisasi dari BPJS Kesehatan secara umum. Baik, di slide ini kita bisa lihat bahwa struktur organisasi dari BPJS Kesehatan terdiri dari satu kepala pusat, yaitu Kepala BPJS Kesehatan, yang membawahi 5 unit, yaitu yang pertama dari Unit Manajemen Kepesertaan dan UPMP 4, dan yang kedua Kepala Unit Teknologi Informasi atau IT, yang ketiga adalah Unit Penagihan dan Keuangan, dan yang keempat adalah Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer, dan yang terakhir adalah Unit SDM dan Umum. Selanjutnya, struktur organisasi inilah yang akan menjadi acuan kita untuk menyesuaikan diagram RACI sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada Key Management Practice pada proses DSS02. Berikut ini adalah diagram RACI dari proses DSS02 yang telah disesuaikan dengan jabatan atau posisi yang tersedia pada BPJS Kesehatan. Bisa kita lihat bahwa terdapat 7 Key Management Practice, yaitu DSS 02.01 hingga DSS 02.07, yang masing-masing tiap subproses ini memiliki satu orang yang bertanggung jawab utama atau paling penting atau yang disebut dengan accountable, dan satu atau lebih orang atau pihak yang berperan sebagai orang yang bertanggung jawab atau responsibel. Nah, untuk DSS 02.01 atau subproses yang pertama, yaitu mendefinisikan skema klasifikasi untuk insiden dan permintaan layanan, memiliki satu orang yang bertanggung jawab sebagai accountable, yaitu Kepala Unit Teknologi Informasi, yang bertanggung jawab atas pengaturan skema klasifikasi secara teknis, baik itu dari pengelolaannya, penentuannya, ataupun pengimplementasian dari skema klasifikasi dari tiap insiden yang terjadi. Kemudian, pihak yang berwenang sebagai responsibel adalah Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan, yang bertanggung jawab untuk memastikan apakah skema-skema yang tadi telah diklasifikasi dan ditentukan tadi, apakah sudah relevan dengan kebutuhan layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh para user atau pesertanya. Kemudian, pihak responsibel yang kedua adalah Kepala BPJS Kesehatan selaku orang yang memiliki kepentingan untuk mengetahui setiap progres ataupun isu-isu yang terjadi berkaitan dengan apapun yang terjadi pada sistem informasi sistem IT mobile JKN. Kemudian untuk proses yang kedua atau subproses yang kedua yaitu DSS 02.02 merekam, mengklasifikasikan dan mengutamakan permintaan dan insiden yang di di sini, orang yang berwenang sebagai accountable adalah masih sama, yaitu Kepala Unit IT yang juga bertanggung jawab untuk mengelola alur data dan sistem yang mengelola informasi apapun terkait insiden yang terjadi. Nah, untuk pihak-pihak yang responsibel, yaitu yang pertama adalah Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan yang perlu untuk menjamin bahwa prioritas dan klasifikasi telah sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatan yang diperlukan oleh para user atau peserta BPJS Kesehatan. Kemudian pihak responsibel yang kedua adalah Kepala BPJS Kesehatan yang juga
masih memiliki kepentingan untuk mengetahui semua progres ataupun isu terkait sistem IT pada mobile JKN. Kemudian adalah subproses yang ketiga, yaitu DSS 02.03, memverifikasi, menyetujui, dan memenuhi permintaan layanan, di mana pada subproses ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu pada pihak yang accountable tidaklah merupakan kepala unit teknologi informasi, melainkan kepala unit manajemen pelayanan kesehatan, di mana manajemen pelayanan kesehatan ini bertanggung jawab untuk memberikan pengecekan, kemudian persetujuan dan permintaan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan oleh para peserta. Kemudian orang-orang yang berwenang sebagai responsibel adalah yang pertama, yaitu untuk kepala unit IT yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memenuhi permintaan layanan yang sesuai dengan yang diklasifikasikan pada proses sebelumnya. Kemudian ada kepala unit manajemen pelayanan kepesertaan yang bertanggung jawab atas kelancaran operasional dan kepastian kepesertaan. Kemudian yang ketiga adalah kepala unit penagihan dan keuangan yang bertanggung jawab atas aspek keuangan yang terkait dengan perubahan apapun yang terjadi pada sistem IT mobile JKN. Hal ini bisa berkaitan dengan penagihan, anggaran, ataupun aspek keuangan lain yang relevan. Kemudian, eh, pihak responsibel lagi yang berikutnya adalah Kepala Unit Pelayanan Kesehatan yang bertanggung jawab atas aspek pelayanan kesehatan terkait dengan implementasi atas permintaan layanan yang telah disetujui. Kemudian yang terakhir adalah Kepala BPJS Kesehatan, masih sama dengan kepentingannya yang memiliki kepentingan untuk mengetahui semua informasi progres ataupun isu terkait sistem IT mobile CKN. Kemudian subproses yang keempat adalah DSS 02.04, menyelidiki, mendiagnosis, dan mengalokasikan insiden. Pada subproses ini, pihak yang bertanggung jawab sebagai accountable adalah kepala unit IT yang bertanggung jawab untuk menyelidiki atau dalam hal ini bisa juga menginvestigasi masalah teknis dan penyebaran sumber daya IT terkait adanya insiden-insiden yang terjadi pada sistem IT mobile JKN. Kemudian pihak yang responsibel juga terdapat dua pihak, yaitu yang pertama Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penanganan insiden telah sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatan, serta Kepala BPJS Kesehatan yang juga memiliki kepentingan untuk mengetahui semua informasi atas semua yang terjadi pada sistem IT mobile JKN. Kemudian DSS 02.05 yaitu menyelesaikan dan memulihkan dari insiden yang terjadi. Pihak yang accountable pada proses ini adalah kepala unit IT yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan melakukan pemulihan teknis terkait insiden yang terjadi pada sistem IT mobile CKN. Kemudian pihak yang responsibel juga ada dua, yaitu yang pertama adalah Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan yang perlu untuk memastikan bahwa layanan kesehatan tidaklah terganggu dan tetap berjalan sesuai dengan hal yang diharapkan. Kemudian ada pihak responsibel yang kedua, yaitu Kepala BPJS Kesehatan yang juga masih sama, yaitu perlu untuk mengetahui semua informasi terkait sistem IT mobile JKN. Selanjutnya adalah Key Management Practice yang keenam, yaitu DSS 02.06, menutup permintaan layanan dan insiden, di mana orang yang berwenang sebagai accountable adalah Kepala Unit IT yang bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian atau menangani aspek teknis yang terkait dengan penutupan permintaan layanan atau insiden. Kemudian, pihak yang berwenang sebagai responsibel ada dua, yaitu yang pertama Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua permintaan layanan dan insiden telah ditutup secara memadai. Jadi meskipun mereka tidak secara teknis memegang kendali atas penutupan sistem atau atas insiden, mereka tetap memastikan bahwa penutupan atas layanan atau jasa itu telah sesuai dengan standar layanan yang diharapkan. Kemudian
pihak responsibel yang kedua ada Kepala BPJS Kesehatan yang masih perlu untuk mengetahui informasi tentang isu atau progres terkait IT, sistem IT mobile CKN. Kemudian untuk CSS 02.07 atau Key Management Practice yang terakhir, melacak status dan membuat laporan. Nah, pada eh, Key Management Practice ini, orang yang berwenang sebagai accountable adalah kepala unit IT atau orang yang bertanggung jawab utama untuk melacak status dan menganalisis informasi teknis terkait insiden-insiden. Jadi mereka memastikan bahwa proses pelacakan status apakah telah berjalan dengan baik dan apakah semua informasi teknis telah dianalisis secara tepat ataupun belum. Kemudian pihak yang menjadi responsibel atau bertanggung jawab dan perlu diberitahui adalah Kepala BPJS Kesehatan, di mana mereka meskipun tidak bertanggung jawab secara langsung, mereka perlu diberitahui tentang laporan status yang dihasilkan oleh Kepala Unit IT terkait laporan dan status apa saja yang terjadi setelah melakukan perbaikan pada sistem IT sesuai dengan tujuan pemantauan dan informasi yang relevan. Tuh. Kemudian sekian pemaparan analisis sistem IT BPJS yaitu Mobile JKN menggunakan framework COVID 2019. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.